Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik klasik, topik yang mungkin udah sering sekali kita bicarakan, yaitu selalu melakukan perencanaan sebelum melakukan trading. Kita tahu kebiasaannya kita tahu kebiasaan trader, apalagi mereka yang baru memulai melakukan kegiatan trading ini. Tidak pernah ada yang namanya persiapan. Di dalam banyak sekali kesempatan, di dalam banyak sekali video-video yang ada di dalam channel ini, kita selalu mengatakan, kita selalu mengingatkan bahwa selalu lakukan persiapan. Seorang prajurit tidak mungkin akan tiba-tiba saja ada di medan perang tanpa membawa sejumlah perlengkapan. Seorang prajurit tidak mungkin akan tiba-tiba maju begitu saja ke dalam medan pertempuran tanpa membawa sejumlah tools, tanpa membawa sejumlah strategi. Demikian juga dengan trader. Kita harus selalu melakukan yang namanya perencanaan sebelum melakukan transaksi. Plan your trade and trade your plan. Rencanakan transaksi yang akan kita lakukan dan lakukan action sesuai dengan apa yang sudah teman-teman rencanakan. Selalu melakukan perencanaan sebelum memasuki pasar adalah dengan memiliki trading plan, dengan memiliki perencanaan di dalam trading. Sama halnya teman-teman dilakukan dalam bisnis, sama halnya dengan teman-teman lakukan di dalam pekerjaan. Sebelum memulai pekerjaan, tentu teman-teman akan membuat sebuah perencanaan. Apa sih yang harus saya lakukan hari ini? Dari mana duluan? Kalau pekerjaan menumpuk, di mana dulu saya harus memulainya? Demikian juga dengan seorang pebisnis. Mereka sebelum melakukan pembukaan sebuah cabang, melakukan pembukaan sebuah toko, memulai sebuah bisnis, mereka selalu melakukan yang namanya perencanaan, business plan. Demikian juga dengan trading. Trading adalah sebuah pekerjaan, trading adalah sebuah bisnis. Maka kita perlu memperlakukan bisnis ini secara serius. Lakukan selalu perencanaan. Harus ada trading plan-nya sebelum teman-teman membuka sebuah transaksi. Tahu apa yang harus kita lakukan dan lakukan apa yang sudah direncanakan. Jadi tidak kucuk-kucuk datang ke pasar melihat live trading, terus habis itu kita melakukan keputusan. Oke, saya beli ini, saya beli itu, saya beli ini. Dimana kita harus keluar kalau pasar tidak setuju dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan. Dimana kita harus taking profit. Pada saat apa kita bilang, oh ini udah cukup buat kita harus lakukan. Kita harus keluar dari transaksi tersebut. Di mana trailing stopnya? Teman-teman semua sudah harus teman-teman rencanakan dan teman-teman sudah petakan sejak awal sebelum teman-teman melakukan transaksi. Hindari kesalahan-kesalahan yang bersifat feeling. Oh, feeling saya bagus nih tentang saham ini, dia akan naik sekian persen, dia akan naik sampai ke sini. Tidak ada teman-teman, trading berdasarkan feeling. Belum pernah ada kejadian dengan feeling teman-teman bisa sukses di dalam trading. Kita belum pernah membaca di buku-buku trader profesional manapun kalau dia bilang, oh, oke, ini feeling saya sekian, feeling saya dia akan naik sekian, feeling saya dia akan naik sekian. Yang ada adalah intuisi yang terbangun karena kebiasaan. Intuisi yang terbangun karena terbiasa melakukan semua hal di dalam perencanaan, di dalam track yang benar. Intuisi itu memang akan terbangun, iya, tetapi bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan perasaan saya nanti dia akan begini, perasaan saya nanti dia akan begitu. Kita trading dengan logik, kita trading berdasarkan data. Trading with logic, trading dengan data, bukan trading dengan feeling, trading dengan perasaan. Itu tidak pernah eksis di dalam trading, teman-teman. Ya, tidak pernah eksis di dalam bisnis ini. Teman-teman coba bisnis berdasarkan perasaan. Teman-teman coba melakukan pekerjaan. Oh, feeling saya pekerjaan ini cukup bagus buat saya. Coba lakukan. Coba bangun bisnis berdasarkan feeling. Apalagi bangun bisnis berdasarkan sesuatu yang viral. Teman-teman bisa lihat lah ya, bagaimana mereka bangun bisnis melihat bahwa oh, oke, ini masker lagi bagus-bagusnya. Mereka mulai masuk ke bisnis masker. Kalau mereka telat masuk ke dalam bisnis masker, yang ada akhirnya apa? Mereka mulai menderita kerugian. Masker begitu melimpahnya di gudang mereka. Ya, demikian juga dengan yang face shield. Coba teman-teman berdasarkan feeling, oh feeling saya face shield ini pasti akan laku.
Hari ini teman-teman lihat bagaimana kejatuhan harganya. Jadi jangan trading berdasarkan feeling, karena itu tidak pernah akan membuat kita berhasil di dalam trading ini. Apalagi terpengaruh oleh psikologi market. Psikologi market mengatakan, wah ini lagi euforianya, kita harus ikutan. Mengejar harga-harga yang momentum, takut FOMO, fear of missing out. Bagaimana kalau saya tidak kebagian porsi kenaikan dari harga ini? Ya, menangkap harga yang jatuh, menangkap pisau-pisau yang sedang berjatuhan. Feeling saya ini sudah mulai bottom. Feeling saya ini sudah mulai, ini udah murah banget. Feeling. Semua berdasarkan feeling. Yang ada apa? Teman-teman masuk, lah kok dia masih turun terus? Melihat akhirnya merahnya udah keterlaluan, teman-teman jual. Dan begitu teman-teman jual, dia udah mulai naik kembali. Coba bayangkan, kalau teman-teman sudah trading dengan psikologi seperti itu, lama-lama akan ada yang namanya revenge trading. Trading yang balas dendam, saya harus balikin semua kerugian saya. Karena yang teman-teman lakukan bukan trading dengan logik. Teman-teman tidak melakukan trading dengan data. Dan akhirnya itu akan terus berulang dan menjadi lingkaran setan di dalam trading teman-teman. Teman-teman merasa bahwa teman-teman bergerak, teman-teman udah maju dalam trading. Ternyata teman-teman hanya duduk di kursi goyang, merasa bergerak tetapi sebenarnya jalan di tempat. Jadi tujuan kita melakukan perencanaan di dalam trading adalah untuk menghindari kita dari hal-hal seperti ini, untuk menghindari kita dari big loss, untuk menghindari kita dari kerugian-kerugian yang akhirnya menguras semua modal kita. Ingat teman-teman, modal adalah darah di dalam trading. Tanpa modal, teman-teman tidak akan ada harapan untuk bisa menikmati yang namanya profit. Jadi untuk bisa ada dan eksis dan survive dan bertahan, kemudian menghasilkan keuntungan dalam trading adalah teman-teman harus pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah duduk, analisa, rencanakan, plan your trade and trade your plan. Ya, jadi selalu melakukan perencanaan sebelum memasuki pasar. Selalu harus punya trading plan, di mana saya stop loss kalau opini saya salah, di mana saya harus keluar jika harga sudah mulai berbalik arah. Bagaimana saya mengikuti tren ini, menjadi trend follower. Cara saya bagaimana? Harus ada perencanaan. Tahu apa yang harus kita lakukan dan lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Hindari kesalahan-kesalahan yang bersifat feeling, apalagi sampai terpengaruh oleh psikologi pasar. Ini yang seringkali membuat banyak sekali trader mundur dari medan pertempuran ini. Dia tidak nongol lagi, paling hanya tahan 6 bulan, setahun kemudian akhirnya sudah tidak ada lagi dalam bisnis ini. Ya, saya perlu ingatkan sekali lagi teman-teman, trading bukanlah sesuatu yang mudah. Trading bukanlah sesuatu yang simple. Ini bukan bisnis yang teman-teman bisa kucuk-kucuk datang dan berhasil. Trading adalah sebuah proses. Trading adalah sesuatu yang serius. Kalau teman-teman tahu ini adalah sesuatu yang serius, maka teman-teman yang pertama teman-teman harus lakukan adalah dedikasikan waktu, pelajari dan lakukan juga ini dengan serius. Melakukan perencanaan dengan serius, melakukan kegiatan trading juga dengan serius. Untung ruginya sudah dihitung di awal, bukan saat melakukan pekerjaan, bukan saat ini sudah berjalan. Lakukan semua kegiatan perhitungan untung ruginya itu sebelum pekerjaan ini dimulai. Teman-teman melakukan perhitungan untung rugi sebelum memulai semua pekerjaan, sebelum memulai sebuah bisnis dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Demikian juga harus teman-teman lakukan di dalam trading. Plan your trade and trade your plan. Lakukan perencanaan sebelum memasuki pasar dengan memiliki trading plan, dan lakukan apa yang sudah direncanakan. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Salam tips.